Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nelson di channel YouTube saya. Ya, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa keluhan-keluhan asam lambung yang mungkin sebagian kecil aja yang mengalami, tapi mungkin teman-teman bingung ya. Jadi kok saya merasakan seperti ini? Apakah saya ada menderita penyakit lain? Nah, yang pertama itu adalah penderita asam lambung itu sebagiannya mengalami yang disebutnya nyeri otot ya. Jadi otot-otot itu lutut, siku, lengan kaki itu apabila digerakkan suka seperti gampang pegal. Nah, itu pun salah satu gejala asam lambung yang membuat teman-teman cemas ya. Oh, ini saya kenapa? Jangan-jangan saya kena rematik. Jangan-jangan saya kena asam urat. Nah, pada dasarnya tidak. Karena pada saat teman-teman menderita asam lambung dan asam lambungnya tinggi, tentunya itu kadar darah teman-teman pun sudah mengandung, sebagiannya mengandung asam. Nah, asam-asam inilah yang menyebabkan peredaran darah kita di otot dan sendi itu tidak nyaman atau tidak lancar. Itulah yang menyebabkan teman-teman sering ototnya tuh nyeri ya. Ototnya nyeri dan juga sering kebas ya. Kalau bagi teman-teman ilmu umumnya adalah kalau kebas tangan kaki itu, kalau nggak asam urat, rematik, kolesterol tinggi, diabetes. Tapi tidak, penderita asam lambung pun bisa menyebabkan kebas di telapak kaki dan telapak tangan. Kenapa? Karena sama juga, asam lambung yang tinggi menyebabkan peredaran darahnya tidak lancar. Nah, itu satu ya. Nyeri otot, nyeri sendi, dan juga tangan kaki kebas, terutama telapak kaki, telapak tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kencing berbusa ya. Kencing berbusa itu identik dengan penyakit gangguan ginjal. Jadi banyak teman-teman yang yang cemas, gelisah pada saat wah, saya ini ada kencingnya agak berbusa, kencingnya kuning ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, karena memang kecenderungan penyakit asam lambung itu adalah kencingnya berbusa. Kenapa? Karena kecenderungan penyakit asam lambung itu panas dalam ya. Pada saat panas dalam tentunya itu biasanya pun pipis itu panas. Nah, pada saat pipis itu panas, itulah yang menyebabkan pipis berbusa. Dan berikutnya adalah apa, kadang-kadang penderita asam lambung pun karena panas dalam tadi terkena infeksi saluran kencing. Pipisnya sering panas, pipisnya sering perih. Ya, ditambah lagi memang penderita asam lambung minumnya harus lebih banyak dibanding yang bukan penderita asam lambung. Karena apa? Karena badannya panas ya, memang panas dalam, mulutnya gampang kering. Tentunya harus lebih banyak minum dibanding apa, orang-orang yang tidak terkena penyakit asam lambung ya. Jadi teman-teman, bagi yang suka nyeri sendi, nyeri otot, tangan, telapak tangan kebas, dan juga kencingnya sering berbusa, kadang sedikit kuning ya, dan juga agak perih, agak panas, jangan khawatir, itu memang asam lambung kecenderungannya memang seperti itu. Tapi tentunya nggak ada salahnya ya, teman-teman tetap cek aja apakah mungkin misalkan ada batu ginjal atau gang, itu nggak ada salahnya. Tapi secara umumnya penderita asam lambung pun, apalagi yang sudah lama ya, biasanya pipisnya itu memang agak berbusa. Tapi berbeda dengan kalau berbusanya dari penyakit ginjal, itu biasanya berbusa sekali ya, bahkan kita siram pun dia tetap hilang, nggak tidak hilang busanya. Tapi kalau penderita asam lambung, busanya nggak terlalu banyak, dan juga disiram pun dia hilang. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi tidak semua keluhan itu dari diri teman-teman berarti pertanda penyakit serius ya. Jadi apalagi bagi penderita asam lambung, biasanya tingkat kecemasannya lebih tinggi, gampang gelisah, gampang panik ya. Itu wajar, tapi teman-teman tidak perlu khawatir. Berikutnya adalah mata kabur ya, atau keseimbangan kita tuh seperti terganggu ya. Ini sangat yang membuat cemas juga ya. Kenapa? Karena biasanya mata kabur itu ya selain akibat gangguan minus, plus biasanya itu gangguan gula darah. Tapi ternyata kenyataannya penyakit asam lambung pun bisa menyebabkan mata kita kabur, pandangan kita tidak jelas. Nah, itu pun disebabkan apa? Asam lambung yang naik ke atas, itu yang menyebabkan apa? Pandangan kita pun kabur. Keleyengan itu pun sama. Asam lambung itu sampai naik ke kepala, itulah yang menyebabkan apa? Pandangan kita tidak jelas, dan kadang-kadang kita suka seperti bergoyang atau keleyengan ya. Sebagian orang vertigo. Nah, itu jadi itu pun tidak perlu khawatir, bukan berarti teman-teman kena penyakit gula darah atau kemungkinan teman-teman punya kanker otak, tidak ya. Karena memang itu adalah salah satu sensasi-sensasi gejala-gejala asam lambung. Dan berikutnya adalah tremor ya. Jadi bagi teman-teman yang suka tremor, suka gemetaran ya, mendadak, wah, teman-teman sebagian berpikir jangan-jangan saya terkena
Parkinson, terkena penyakit saraf. Ya, padahal tidak. Penderita asam lambung biasanya memang apa? Mengalami tremor, ya. Mengalami tremor, sebagian juga bahkan sampai keringat dingin. Sedangkan keringat dingin itu biasanya pertanda penyakit jantung, ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir apabila saya dulu ya waktu masih menderita bingung kadang-kadang lagi diem saja kok tahu-tahu tangan bergetar, ya, tremor, terus berkeringat dingin, cemas. Nah itu pertanda bahwa GERD, anxiety psikosomatik teman-teman lagi kambuh. Nah itu biasanya kalau yang sudah tahu menanggulanginya, kalau saya dulu minum arang aktif aja langsung. Jadi kalau saya dulu yang rutinnya sehari 2 kali ya minum arang aktif, bangun tidur dan mau tidur. Tapi pada saat misalkan tengah malam terkena serangan asam lambung atau cemas atau sesak napas, ya saya langsung minum lagi arang aktif, ya. Atau gemetaran, atau misalkan toto tenggorokan kita panas, ya, kalau saya tidak minum arang aktif, saya minum minyak zaitun, extra virgin oil. Jam berapapun itu kita merasa dada kita panas, tenggorokan panas, kalau nggak langsung minum arang aktif, minum minyak zaitun 1 sendok makan, itu biasanya langsung mereda. Nah jadi itu adalah ada beberapa sensasi-sensasi asam lambung yang nggak ada hubungannya dengan lambung, ya, tapi itu membuat teman cemas ya, sering cemas, ya, seperti yang saya katakan tadi, sering nyeri otot, nyeri sendi, kebas, ya, mata kabur, kelayangan, ya, gemetaran, keringat dingin. Itu kan sebenarnya tidak ada hubungan dengan ulu hati, ya, tapi ternyata itu pun bisa menyebabkan teman-teman cemas, dan itu pun semua sumbernya adalah apa? Dari lambung, dari pencernaan, ya. Jadi kalau kita ngomongin asam lambung, GERD, ya, sebenarnya itu tidak hanya hubungannya dengan lambung, ya. Kadang-kadang yang bermasalah itu bisa di usus 12 jari, ya, bisa di usus halus, bisa juga di usus besar. Nah, tapi intinya itu adalah semuanya itu adalah pencernaan, ya, lambung, usus halus, usus besar, usus 12 jari, itu semua adalah pencernaan. Makanya disebut ya gangguan pencernaan, ya, dispepsia. Nah, oke, sampai sini dulu teman-teman. Bagi yang mau konsultasi bisa WA ya 0812 2026 9210, bisa konsultasi dan pemesanan. Nah itu nanti semuanya link-linknya akan saya share di bawah, ya. Oke, sampai sini dulu teman-teman, semoga sehat selalu, semangat selalu, ya. Jangan khawatir, jangan berpatokan dengan waktu dalam penyembuhan asam lambung. Enjoy aja, nikmati aja prosesnya, rutin minum arang aktif, ya, insya Allah bisa sembuh total seperti teman-teman yang lain. Oke, selamat siang teman-teman.